Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya masih semangat untuk belajar pagi hari ini? Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam. Masih di tema 4. Nah, kita akan belajar tentang peredaran darah manusia. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar tentang peredaran darah pada tubuh kita. Nah, pada manusia. Nah, organ peredaran darah yaitu alat yang membantu proses peredaran darah ke seluruh tubuh. Jadi organ peredaran darah itu adalah alat yang membantu proses peredaran darah ke seluruh tubuh. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Apa tadi anak-anak? Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Ini adalah organ yang berperan dalam peredaran darah. Jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Ya, kurang lebih 300 gram ya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Apa anak-anak? Miokardium adalah otot-otot yang sangat kuat ya dalam jantung. Kemudian jantung memiliki 4 ruang. Ya, 4 ruang yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, memiliki 4 ruang ya. Ingat-ingat, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, terdapat sekat jantung antara bagian kanan dan kiri yang disebut katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi untuk apa? Katup jantung ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang kaya oksigen dan darah yang kaya karbon dioksida atau kaya oksigen O2 dan kaya CO2 ini tidak bercampur karena yang satu bersih, yang satu kotor. Nah, ini tentang jantung. Nah, ini anatomi jantung anak-anak ini. Nah, ini dilihat. Ini di sini anatomi jantung. Kita lihat gambarnya ya. Tadi disebutkan ada arteri pulmonalis. Nah, serambi dulu. Serambi kiri. Nah, ini di sini. Kemudian bilik kiri. Nah, serambi kiri, bilik kiri, kemudian apalagi serambi kanan, bilik kanan ya, serambi kanan, bilik kanan. Di tadi ada katup ya, katupnya. Di sini ada katup pulmoner, katup trikuspid ya. Nah, nanti kita akan pelajari lagi. Nah, ini arteri pulmonalis ya. Nah, ini secara gambar di sini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Nah, ini organ peredaran darah. Di sini ada serambi kiri ya. Bilik kiri ya, yang serambi kiri ini bilik kiri. Serambi yang atas ya, serambi ini yang atas, yang bilik yang bawah. Serambi kanan, ini bilik kanan ya. Ini yang serambi kanan, ini yang bilik kanan. Nah, di sini ada kapiler darah. Kapiler paru-paru ini organ peredaran darah. Nah, itu yang perlu kalian pahami.
Kita lanjutkan. Yang kedua, organ peredaran darah adalah pembuluh darah, anak-anak. Saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi aliran darah itu dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian setelah dipakai, kemudian kembali dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, ada dua macam pembuluh darah ya. Pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Apa tadi? Pembuluh darah nadi ya atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler ya. Yang terkecil, pembuluh terkecil disebut apa? Pembuluh kapiler. Kemudian panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari ujung ke ujung ini mencapai 160.000 km. Wah, banyak sekali ya, panjang ya. Jika dihubungkan dari ujung ke ujung, ini karena pembuluh darah sangat banyak di dalam tubuh kita. Itu anak-anak ya. Itu tentang pembuluh darah. Sekarang perbedaan pembuluh darah nadi dan pembuluh vena. Yang pertama adalah pembuluh nadi ini berisi darah bersih yang kaya oksigen. Kemudian pembuluh balik, pembuluh darah yang berisi darah kotor. Ini kaya karbon dioksida. Nah, sisa-sisa pembakaran ya. Kemudian yang kedua, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh ya, karena darah bersih maka dari jantung dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ini pembuluh nadi. Kemudian pembuluh darah balik adalah mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung ya. Kemudian yang ketiga, denyut dapat dirasakan saat ditekan. Nah, silakan kalian tekan di tangan kalian jika denyutnya ini sangat dapat dirasakan. Jika ditekan, ini adalah pembuluh nadi anak-anak ya. Dan denyut tidak terasa saat ditekan. Ini pembuluh balik ya. Kemudian dinding pembuluh darah kuat, tebal, dan elastis. Jadi dinding pembuluh darah nadi, pembuluh nadi ini tebal dan elastis. Jika pembuluh balik ya, ini darahnya dinding pembuluh darah tipis dan tidak elastis ya, tipis dan tidak elastis. Kemudian yang kelima, terletak agak ke dalam ya, tersembunyi dari permukaan tubuh ya, agak ke dalam ya. Dan ditekan ini ke dalam. Letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Nah, jadi letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Kemudian jika pembuluh nadi terluka maka darah mengucur deras, dan jika pembuluh balik hanya menetes atau meremis saja. Nama lain pembuluh nadi adalah arteri dan nama lain pembuluh balik adalah vena. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah paru-paru ya. Paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi paru-paru ini adalah berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah, O2 tadi ya. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang yang ujungnya semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara yang disebut alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini mensuplai oksigen ke dalam darah. Berasal dari mana oksigen?
Ya, dari udara yang kita hirup masuk ke paru-paru, lalu di sana disuplai ke dalam darah, dan ada pertukaran juga oksigen dan karbon dioksida. Ya. Kemudian dikeluarkan lagi udara itu dari hidung. Ya. Nah, anak-anak, itu tadi organ peredaran darah. Nah, selanjutnya adalah sistem peredaran darah manusia ya. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil ya. Sistem peredaran darah kecil ini dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis dan serambi kiri. Jadi dari bilik kanan arteri pulmonalis ya, paru-paru, kemudian vena pulmonalis dan serambi kiri ya. Jadi hanya dari jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung ya. Di paru-paru terjadi pertukaran darah yang kaya CO2 dengan darah yang kaya O2. Ini peredaran darah kecil ya. Ini peredaran darah kecil. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah besar ya. Dari bilik kiri, paru-paru bilik kiri, kemudian arteri besar atau aorta, kemudian arteri, kemudian ke seluruh tubuh anak-anak. Bedanya tadi hanya sampai paru-paru, ini ke seluruh tubuh ya. Kemudian melewati vena, serambi kanan atau paru-paru jantung lagi ya. Dan di seluruh tubuh terjadi pertukaran darah yang kaya O2 dengan darah yang kaya CO2. Paham ya anak-anak ya? Jika peredaran darah kecil dari jantung menuju paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Jika sistem peredaran darah besar ini dari jantung kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, itu bedanya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini. Tadi dari mana? Nah, ini. Ini adalah sistem peredaran darah kecil ya. Sistem peredaran darah kecil ini menuju ke paru-paru ya. Ini arteri pulmonaris tadi. Kemudian kembali lagi ke jantung ya. Ini peredaran darah kecil yang ini. Nah, yang merah ini, gambar merah ini kaya dengan oksigen ya. Kemudian yang biru kaya karbon dioksida ya. Darah bisa dibilang ini darah kotor ya. Ini kaya Nah, kita lihat anak-anak. Di sini sistem peredaran darah kecil ya, dari jantung lalu menuju paru-paru, lalu kembali ke jantung lagi. Ini peredaran darah kecil. Tapi jika peredaran darah besar, sistem peredaran darah besar ini dari jantung ya menuju ke seluruh tubuh ya, lalu kembali lagi ke jantung. Jadi jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Itu ya anak-anak ya. Yang bergambar merah ini ya, gambar merah ini kaya dengan oksigen. Kemudian yang bergambar biru ini kaya karbon dioksida. Nah, itu tadi sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Paham ya anak-anak sampai di sini ya? Nah, cara kerja organ peredaran darah manusia. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke seluruh tubuh.
Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang. Volumenya besar dan tekanannya kecil. Itu tadi cara kerja organ peredaran darah manusia. Nah, darah terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah plasma darah sebesar 55%, terdiri dari protein-protein darah, imunoglobulin, albumin, protein, nutrisi, hormon, gas terlarut, dan zat hasil ekskresi. Yang kedua adalah sel-sel darah, ya. Terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Nah, ini komponen darah. Fungsi darah adalah mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan plasma darah, menjaga kestabilan suhu tubuh, menutup luka yang dilakukan oleh keping darah, ya, menutup luka ya, fungsi darah itu juga membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh oleh sel darah putih. Nah, ini jadi fungsi darah juga membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi selanjutnya adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel darah merah. Kemudian mengedarkan hormon yang dikeluarkan kelenjar buntu atau endokrin yang dilakukan oleh plasma darah. Dan yang terakhir adalah mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Nah, jadi itu tadi fungsi-fungsi darah ya, mengedarkan sari makanan, menjaga kestabilan tubuh, menutup luka, membunuh kuman, mengangkut oksigen, mengedarkan hormon, mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Nah, itu tadi fungsi-fungsi darah. Ya anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang organ peredaran darah manusia. Silahkan diamati, dipelajari dari awal sampai akhir. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.